Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda Bunda Guru beserta murid, orang tua, dan tokoh masyarakat yang telah menghadiri acara hari ini untuk melakukan identifikasi aset-aset yang dimiliki oleh SDIT Balikpapan Islamic School. Baik Yanda Bunda semua, orang tua, murid, dan tokoh masyarakat yang sudah hadir. Di sini saya mewakili dari calon guru penggerak mengajak untuk mengidentifikasi yang dimiliki oleh Balikpapan Islamic School berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi tidak melihat kekurangan dari tidak dimiliki oleh SDIT BIS. Maka yuk sama-sama kita memetakan apa saja yang dimiliki SDIT BIS. Di sini aset-aset itu ada 7, yaitu aset sebagai modal manusia, sosial, kemudian fisik, kemudian ada modal politik, dan juga modal di masyarakat lingkungan. Nah, di sini menurut Yanda Bunda, modal manusia itu apa saja ya yang kita petakan, ya, yang kita miliki di SDIT BIS. Oke, gimana Bunda Depi? Modal manusia itu bisa dari siswanya, bisa dari gurunya, dari orang tua siswa, juga pegawai. Oke, semua Yanda Bunda yang di sini yang hadir sepakat bahwa modal manusia itu meliputi siswa, guru, yang terpenting adalah guru ya Bun, kemudian dibantu oleh Tendik seperti TU, kemudian manajemen SDIT BIS. Ya, sepakat dengan begitu. Yang pertama adalah guru ya. Nah, ini di sini guru itu kita memiliki jumlahnya banyak dan alhamdulillah sudah bersertifikasi dan backgroundnya pendidikan sehingga bisa saling menguatkan, mengupgrade bagaimana strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setuju ya Bun? Oke, selanjutnya ini ada tadi tenaga kependidikan yaitu TU dan juga komite. Di sini ada Bunda komite yang hadir ya. Baik, terima kasih Bunda atas kehadirannya. Ini kita bersinergi sebagai modal manusianya SDIT BIS. Kemudian tadi dikatakan ada orang tua murid dan juga satu-satunya adalah pengawas yang bersumber dari Diknas ya Bunda Ratna sebagai kepala sekolah yang menghubungkan pengawas sekolah dengan sekolah kita, divalidasi bagaimana guru-gurunya. Oke, selanjutnya modal berikutnya modal sosial apa ya Bun yang kita petakan dari yang kita miliki di SDIT BIS? Sosial. Oke, baik. Bagaimana anak-anak? Media sosial mungkin gitu? Media sosial kan bisa jadi sebagai yang dilihat sama orang yang sedang mengikuti. Oh, Masya Allah, PPDB gitu ya. Oke, baik. Salah satunya apa itu tim media yang kita miliki, Nak? Instagram. Oke, baik. Kalau begitu kita masukkan sebagai aset sekolah di modal sosial ya. Selain itu, yaitu ada apa, Bun? Bagaimana Bunda Zul? Ada pengembangan litbang. Aha. Nah, dengan adanya litbang ini, guru-guru pun juga bisa mengembangkan dirinya Aha. dalam pembelajaran Baik. kepada siswa-siswinya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita petakan yang disebutkan oleh Ananda dan Bunda Zul tadi dari kita pewakili guru, yaitu perlu memang ada tata tertib, itu perlu ada sosial. Kita mensosialisasikan di awal tahun ajaran ya. Sedangkan litbang yang disampaikan tadi Bunda Zul. Selanjutnya bagaimana Yanda Dayat? Apakah ini sepakat dijadikan sebagai modal sosial? Sepakat Bun, karena di zaman sekarang ini memang butuh media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah, sehingga syiar sekolah bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke, amin. Semoga ya dengan usaha kita sudah memiliki modal sosial, kita manfaatkan sebaik mungkin yang sudah ada ya. Dan juga Yanda Bunda Guru yang aktif hadir di mana Bunda-Bunda?
Di KKG ya, Masya Allah, yang selalu menuliskan hasil notulensinya lalu disampaikan di rutinitas kita rapat hari Kamis. Oke. Nah, kemudian modal fisiknya apa saja nih yang kita bisa petakan? Mungkin dari Ananda sebagai murid bisa ini sebagai modal fisik kita untuk belajarnya kalian. Karena kalau juga kalau pun bisa ditambahin alat-alat belajarnya supaya alat belajarnya supaya kita bisa lebih bervariasi lagi alat belajar. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Berarti sepakat ya untuk modal fisik yang jelas dilihat itu ada ruang kelas, ruang sumber. Apa manfaatnya Mbak Sirin? Ruang sumber bisa kita pakai untuk belajar. Oke, jadi bisa lebih bersemangat dengan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih Bun? Ada UKS, Bu. Ya gimana UKS-nya Bunda? Masuk dalam modal ini ya? Iya, termasuk modal fisik karena kan UKS juga membantu dalam pembelajaran yang mempunyai anak sakit, anak yang membutuhkan kesehatan. Oke, baik. Jadi itu termasuknya modal fisik ya. Selain itu, apalagi? Ruang BK juga ada, Bu. Ya, ruang BK. BK ini kita manfaatkan sebagai apa, Bun? Sebagai ruangan untuk berkonsultasi dengan murid-murid, kemudian juga dengan para guru dan semua orang yang ada di sekolah ini. Oke. Baik, ya yang seperti yang terlihat di sini ya. Oke, kita petakan masuk dalam modal fisik SD ITBIS, yaitu ruang UKS dan juga ruang BK. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya tentunya yang kita miliki ada komputer, perpustakaan yang menunjang pembelajaran murid bisa nyaman dan berpihak kepada mereka. Selanjutnya ini modal lingkungan apa ya Yanda Bunda? Dari orang tua bisa memberikan masukan pemetaan aset yang masuk dalam modal lingkungan. Ya. Kalau dari lingkungan yang dekat dengan pasar tegar, kita dekat dengan taman-taman di balik kota baru. Nanti bisa diajak untuk berkegiatan belajar mengajar di luar kelas. Mungkin di pasar tegar anak bisa belajar tentang kegiatan ekonomi di pasar, transaksi jual beli, mengenal uang dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Nurani yang mewakili orang tua. Bisa nanti saya masukkan bahwa sekitar sekolah kita ada pasar segar ya, bisa pembelajaran berdagang tadi ya, life skill. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya ada yang namanya modal politik. Nah, modal politik ini menurut Yanda Bunda seperti apa, atau Ananda ada yang mau berbicara? Ya. Menurut saya modal politik dari sekolah ini dapat mempermudah kami yang ingin masuk ke sekolah negeri dengan adanya sertifikat ini yang diakui. Oke, baik. Betul juga kata Ananda, ini perlu ada yang namanya pengakuan dari pemerintahan ya, salah satunya adalah Kemenak, karena di bidang baca Quran ya, sertifikat UMI itu, sehingga perlu ada logo yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Baik, ini ya politiknya, yaitu kita bisa UMI. Kemudian selain itu untuk menjalankan program sekolah yang membuat anak mandiri, berani, yaitu Tarkiyah ya, PKL ya, semacam itu berarti kan ada ikatan kerjasama yang jelas kepada instansi-instansi. Oke, kemudian untuk yang di bidang finansial nih, mungkin Bunda Ratna bisa bantu. Kalau di bidang finansial, sekolah ini disokong oleh beberapa sumber anggaran yang terutama dari APBN
bos gitu ya. Kemudian kita juga dari teman-teman komite yang di sekolah dan juga dari masyarakat sekitar. Oke, baik. Oke, terima kasih Bunda Ratna, ya Bunda Yanda, dari orang tua, dari tokoh masyarakat, anak-anak, kita tahu bahwa aset kita ini bisa ada seperti yang disampaikan oleh Bunda Ratna sebagai Kepala Sekolah SDIT Balikpapan Islamic School, bahwa finansial itu dari dana BOS, dana komite, dan juga dana Yayasan Al-Ikhwan. Ya, insya Allah dengan dana-dana tersebut, Ananda pun juga bisa lancar pembelajarannya, yang dibutuhkan sarana prasarananya, gedungnya, ruangnya. Baik, selanjutnya modal berikutnya ini Yanda yang dari tokoh masyarakat, dari Yanda Mubarak ya. Oke, selaku warga sekitar sini, kita modal aset untuk sekolah SDIT BIS itu bagaimana Yanda? Kalau menurut yang kami lihat selaku warga sekitar, kami merasakan dampak positifnya luar biasa, terutama bagi anak-anak. Mungkin warga sekitar di sini ada yang punya anak, jadi tanpa harus melihat ke sekolah atau lembaga lain. Menurut kami SDIT Balikpapan Islamic School sudah mencakup semua seperti yang Bunda sampaikan tadi, modal-modalnya, dan itu sangat mendukung juga untuk lingkungan yang baik bagi masyarakat sekitar. Oke, saling kerjasama dan anak-anak bisa meningkatkan kedisiplinannya, tentunya khusus di bidang keagamaan gitu ya Yanda ya, karena kan berdekatan dengan Yanda sebagai jamaah masjid sekitar sini ya. Oke, seperti ini ya Yanda. Oke, bisa bisa kita sepakati bersama dalam pemetaan ini ya, bahwa modal agama dan budaya yaitu terkait dengan jamaah masjid bisa mendukung adanya pembelajaran anak-anak yang berkegiatan sholat berjamaah ya, kemudian melaksanakan SOP prosedur supaya bisa saling menjaga kesopanan anak-anak kepada jamaah gitu ya Nda ya. Oke. Dan salah satunya lagi apa ini Yanda Bunda Guru, ketika bersama anak-anak ada opening baris ya. Itu cocok nggak masuk dalam pemetaan modal agama dan budaya? Di situ saat opening baris kan ada janji pelajar Islam, masuk nggak ya? Masuk ya, karena dengan mereka mengucapkan intinya sebagai penguat mereka ingat untuk membentuk karakternya, baik itu dalam kedisiplinan, karakter disiplin, karakter sopan yang terpenting kepada orang tua. Itu semua bisa bermanfaat dalam pembentukan karakter siswa. Sepakat pemetaan ini masuk dalam modal agama dan budaya? Oke, baik. Jadi ini sudah ada 7 modal ya, benar tidak? Oke, kalau gitu sudah berakhir. Thank you Yanda Bunda semuanya, membantu untuk mengidentifikasi, memetakan aset-aset yang sudah ada dimiliki oleh SDIT Balikpapan Islamic School. Ada apa saja tadi? Modal manusia, fisik, sosial, politik, kemudian lingkungan, lalu agama budaya, sama yang disampaikan oleh Bunda Ratna, finansial. Oke, terima kasih. Insya Allah tadi pemetaannya pas ya, sesuai dengan jenis modalnya. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi di kegiatan kita ini bersama mengidentifikasi aset-aset. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran dan masukannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.